3. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya Nur Ajana Kusuma Cantika dari SDN 01 Sedayu ingin membawakan dongeng yang berjudul Timun Mas atau biasa dikenal Buto Ijo. Pada zaman dahulu di tanah Jawa ada seorang janda tua bernama Mbok Srini. Sehari-hari dia bekerja di ladang yang berada di samping rumahnya peninggalan sang suami. Akan tetapi, ketika lelah dengan pekerjaannya, rasa kesepian selalu datang menghampiri. Dia ingin sekali mempunyai anak agar di masa tuanya ada yang menemani. Semakin lama, rasa kesepian itu tak terbendung lagi, sehingga Mbok Srini memutuskan untuk meminta bantuan kepada Buto Ijo. Buto Ijo adalah raksasa yang tinggal di dalam gua di pinggiran desa. Dia terkenal karena suka mengabulkan permintaan-permintaan dari orang-orang yang datang kepadanya. Akan tetapi, semua itu tidaklah cuma-cuma. Begitu pula dengan Mbok Srini. Dia harus membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Ketika anakmu itu berusia 6 tahun, kau harus mengembalikannya kepadaku. Akan kujadikan santapan. Hahaha. Terlepas dari keadaannya, wanita putus asa itu mengiyakan cara tersebut. Buto Ijo pun memberikan satu biji mentimun yang berukuran cukup besar untuk ditanam di ladang miliknya. Ajaibnya, dalam beberapa hari biji mentimun itu berbuah sangat lebat. Di antara mentimun-mentimun yang berbuah, ada satu mentimun yang berukuran sangat besar dan memancarkan cahaya keemasan. Dipetiklah mentimun itu dan dikupas kulitnya. Sesampainya di rumah, dengan hati yang sangat gembira, Mbok Srini mengupas kulit mentimun itu. Betapa terkejutnya dia melihat bayi perempuan yang sangat cantik dan jelita sedang menangis di hadapannya. Dengan hati yang sangat gembira, Mbok Srini menamainya Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi anak yang sangat periang. Akan tetapi, Mbok Srini merasa bahwa selalu diawasi oleh Buto Ijo. Rasa kasih sayangnya kepada Timun Mas, Mbok Srini tidak rela untuk melepaskan Timun Mas. Namun, apalah daya, dia tak akan bisa melawan raksasa Buto Ijo yang sangat kuat. Mendekati perjanjiannya dengan Buto Ijo, Mbok Srini rela ke Gunung Kidul untuk menemui Pertapa Sakti. Pertapa yang mendengar cerita dari Mbok Srini memberikan 3 buah kantong dan berkata, "Berikan ini kepada anakmu Timun Mas. Ini akan membantunya melawan Buto Ijo." Hingga waktu perjanjiannya dengan Buto Ijo telah tiba. Buto Ijo menghampiri rumah Mbok Srini. Deng, 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 dan berkata, "Di mana makananku? Di mana makananku?" Bergegaslah Mbok Srini menyuruh Timun Mas untuk melarikan diri dari Buto Ijo. Tak lupa, Mbok Srini memberikan 3 buah kantong pemberian Pertapa Sakti. Bergegaslah Timun Mas melarikan diri dari Buto Ijo. Namun, Timun Mas yang melihat ibunya sedang dalam bahaya mengalihkan perhatian Buto Ijo. "Hei, aku di sini, kejar aku!" Tak ingin santapannya hilang, Buto Ijo pun mengejar Timun Mas hingga ke tengah hutan. Teringat dengan nasihat ibunya, Timun Mas melempar kantong pertama pemberian Pertapa Sakti.
Ya, ajaibnya, kantong pertama itu yang berisi biji-biji mentimun tumbuh dengan cepat dan lebat hingga menutupi pandangan Buto Ijo. Sayangnya, dengan mudah Buto Ijo membebaskan diri dari akar-akar yang menjalar. Timun Mas berlari ketakutan hingga dia pun terjatuh. Tanpa ia sadari, dia melempar kantong kedua yang berisi jarum-jarum perak ke arah Buto Ijo. Seketika bambu-bambu yang runcing menjebak tubuh Buto Ijo dan melukai tubuh Buto Ijo. Kini Buto Ijo telah murka. Buto Ijo mengambil beberapa bambu dan dilemparkannya ke arah Timun Mas. Bersusahlah payah Timun Mas untuk menghindari bambu-bambu yang dilempar oleh Buto Ijo. Timun Mas terus berlari hingga dia menemui tebing yang curam. Terdengar langkah kaki Buto Ijo dan suara Buto Ijo. Tak ada pilihan lain, Timun Mas memanjat tebing curam itu. Timun Mas mengira bahwa Buto Ijo tak akan bisa menangkapnya. Sayangnya, dengan sisa tenaga yang dimiliki oleh Buto Ijo dapat menaiki tebing curam itu. Hingga Buto Ijo pun menaiki batu yang sama dengan Timun Mas. Kini di sakunya hanya tertinggal satu kantong pemberian pertapa sakti. Tak ada cara lain. Timun Mas pun melempar kantong terakhir itu ke arah Buto Ijo sekuat tenaga. Tak ingin kejadian tadi terulang lagi, Buto Ijo menepis kantong terakhir itu. Seketika kantong terakhir itu yang berisi terasi berubah menjadi lahan yang sangat panas. Namun dengan sombongnya Buto Ijo menertawakan hal itu. Hahaha. Dia terus tertawa sambil memukul-mukul batu yang sedang ia pijak. Sayangnya, akibat ulah Buto Ijo pun terjatuh ke dalam lautan lahan yang sangat panas akibat ulahnya sendiri. Buto Ijo pun tenggelam ke dalam lautan lahan yang sangat panas. Buto Ijo terus berteriak kesakitan. Setelah lahar itu menenggelamkan tubuh Buto Ijo, lahar itu surut, lalu menghilang tanpa sisa. Akhirnya Timun Mas pun berpikir, aku sepertinya harus kembali menemui ibuku. Timun Mas pun memutuskan untuk turun dan menemui ibunya. Sesampainya Timun Mas bersama ibunya, Timun Mas dan Mbok Srini berpelukan sangat erat. Mereka pun bertangisan haru melihat rumahnya yang tidak layak untuk dihuni. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pindah ke desa yang lebih aman. Mereka pun hidup dengan bahagia di desa yang sedang ia tempati. Demikian dari saya. Kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.